Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tugas 1 dalam mata kuliah logika. Dalam logika, istilah term adalah kata atau rangkaian kata yang akan digunakan untuk mewakili konsep atau ide, serta berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam proposisi atau pernyataan. Term pada dasarnya dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria. 3 jenis term yang akan dijelaskan kali ini adalah term tunggal atau individual, term umum atau universal, dan term partikular atau particular. Yang pertama ada term tunggal, yaitu term yang menunjuk satu objek atau individu tertentu. Jadi ia tidak dapat dibagi menjadi lebih lanjut. Contohnya, guru merupakan satu kata yang mengacu pada seorang pendidik. Contoh yang kedua ada matahari. Sama seperti contoh sebelumnya, matahari adalah term tunggal yang mengacu pada benda langit. Yang kedua ada term umum, yaitu term yang menunjuk seluruh anggota atau suatu kelas atau kategori tertentu. Contohnya orang, merujuk pada manusia secara umum tanpa spesifikasi lebih lanjut. Contoh kedua ada karyawan, itu merujuk pada individu yang bekerja untuk suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, term partikular, yaitu term yang menunjuk sebagian anggota suatu kelas atau suatu kategori. Contohnya, beberapa siswa suka matematika, jadi tidak semua siswa, hanya sebagian. Contoh kedua, sebagian karyawan mendapat bonus, artinya tidak semua karyawan, hanya sebagian. Yang materi kedua kita akan bahas yaitu sesat pikir atau logical fallacy. Adalah kesalahan dalam penalaran atau argumen yang bisa membuat kesimpulan menjadi tidak valid meskipun terlihat benar atau masuk akal. Jenis sesat pikir ada beberapa macam, antara lain yang pertama hasty generalization, yaitu membuat kesimpulan umum berdasarkan contoh yang tidak memadai. Contoh konteks, karena saya bertemu dengan orang Jakarta yang berpakaian modis, maka semua orang Jakarta berpakaian modis. Yang kedua ada ad hominem, yaitu menyerang karakter atau kepribadian seseorang yang mengajukan argumen, bukan argumennya sendiri. Contoh konteksnya, jangan percaya dengan argumennya, dia kan orangnya suka bohong. Yang kita bahas ketiga ini ada strawman, yaitu menyalahartikan atau menyederhanakan argumen lawan dan menyerang argumen yang disalahartikan tersebut, bukan argumen aslinya. Contoh konteksnya, kamu bilang kita harus memakai masker, jadi kamu mau kita mati di rumah aja. Nah, yang keempat ini ada bandwagon, yaitu menganggap sesuatu benar karena banyak orang menyukainya tanpa mempertimbangkan kebenaran dari argumennya tersebut. Contoh konteksnya, semua orang bilang produk ini bagus, jadi pasti bagus juga. Dan yang terakhir ada false dilemma, yaitu menyajikan hanya 2 pilihan ketika ada lebih banyak pilihan. Contoh konteksnya, kamu harus setuju dengan saya, kalau tidak berarti kamu tidak punya pendirian. Nah, untuk terhindar dari logical fallacy, itu penting untuk kita memiliki pemikiran kritis, fokus pada bukti dan fakta, menghindari asumsi yang tidak valid, dan memahami berbagai jenis kesalahan logika. Cara lainnya juga adalah untuk melatih diri kita berpikir secara analitis dan sistematis, agar bisa terhindar dari emosi yang bisa memengaruhi penalaran, serta dapat membangun argumen yang lebih kuat. Makanya hal itu sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari kesalahan logika. Terima kasih.